pembahasan yang bagi saya ini adalah sebuah kajian yang menarik, tetapi memerlukan hati yang lapang untuk bisa mengenal lebih dekat tentang tasawuf. Oleh karenanya hari ini kita mengangkat tentang tasawuf dalam pandangan ulama salaf. Nah, kalau berbicara tentang salaf, rasa-rasanya kita perlu lebih tahu dulu tentang makna lugawi atau istilahi mengenai salaf. Apa bedanya dengan salafus saleh misalnya? Tafadhal Syekh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa TPRI dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah telah gerakan hati kita sehingga kita bisa membangun halakoh ilmu dan zikir di pagi hari yang sungguh memberikan semangat, energi untuk menjalankan seluruh aktivitas kita. Nah, jamaah sekalian, temanya adalah pandangan ulama salaf mengenai tasawuf. Yang pertama yang disebut dengan salaf itu sebetulnya satu istilah yang muncul, di mana pada masa Nabi dan para sahabat gak ada istilah kelompok salaf atau generasi salaf. Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat ke-100, yang ada adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Istilah Al-Quran bagi generasi awal yang merespon dakwah Nabi, yang iman lalu berjuang beserta Nabi, disebut kelompoknya itu adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang berlomba, yang berlomba dan selalu menjadi yang awal, generasi yang awal. Inilah istilah di dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menyatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian adalah di zamanku, ya, di zamanku, di generasiku, atau di abadku, kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Nah, jadi waktu itu belum muncul istilah salaf ini. Akan tetapi salaf itu artinya pendahulu. Para ulama sering menyebutkan kalau kepada para sahabat, para tabi'in, ulama yang soleh disebut salafus soleh. Jadi orang-orang yang terdahulu yang soleh. Nah, lalu muncul istilah salaf. Ya, ada juga manhaj salafi, ya. Nah, itu adalah muncul kemudian. Lalu apa nih yang dimaksud dengan ulama salaf? Tentu yang dimaksud dengan ulama salaf itu ulamanya di zaman sahabat, ulamanya di zaman tabi'in. Bagaimana pandangan mereka mengenai tasawuf ini? Sebab istilah tasawuf itu muncul di zamannya tabi'in, tidak muncul di zamannya ketika Nabi atau sahabat istilahnya itu. Nah, kita sudah membahas di awal mengenai tasawuf, dari mana sumbernya, tentu bagian dari rukun agama. Rukun agama yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga adalah tasawuf. Cuma istilahnya, istilah tasawuf itu muncul di abad atau di zamannya tabi'in. Sebagaimana istilah fikih, sebagaimana istilah ilmu tauhid,
ilmu tafsir, ilmu hadis itu muncul di zaman-zaman itu. Istilah-istilahnya berkembang seperti itu. Nah, para ulama salaf, contoh misalnya bagaimana seorang pendiri madhab yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada juga Imam Maliki, ya, dan pendiri madhab yang lain. Nah, sikap-sikap mereka terhadap tasawuf tentu sangat menghormati, menghargai, bahkan menjelaskan tentang kajian tasawuf dan pentingnya tasawuf. Ya. Contoh misalnya kalimah yang paling populer, ungkapan Imam Malik, ya, Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Ungkapannya adalah man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Wah, ini para asatid, para santri dari pesantren udah hafal ini. Hafal nggak? Artinya, barang siapa yang melaksanakan, mengamalkan tasawuf atau bertasawuf. Jadi istilah itu sudah dipakai oleh Imam Malik. Barang siapa yang bertasawuf tapi meninggalkan fikih, amalan hatinya dipakai tapi menanggalkan amalan yang zohir, maka dihukumi oleh beliau ada jindik, ahli kebatinan di luar Islam. Kemudian barang siapa man tafaqaha, berfikih, walam yatasawwab, tapi meninggalkan tasawuf, faqad tafassaqa, beliau menghukuminya adalah fasik. Lalu man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, barang siapa yang menggabungkan ilmu tasawuf sebagai ilmu batin, ilmu fikih sebagai ilmu syariat, ilmu zahir, satu kesatuan, maka faqad tahaqqaqa, itulah yang benar, itulah agama. Syekh, tadi disebutkan Imam Malik, ya. Adakah perbedaan pandangan dari kalangan para imam-imam mazhab? Ini mungkin bisa menjadi pengantar kita untuk mengkaji lebih jauh nanti pandangan masing-masing para ulama salaf. Oh iya, secara keseluruhan nanti kita akan sedikit juga secara detail. Justru mereka begitu konsen, menghormati dan menghargai dan menulis kajian tasawuf ini. Nah, adapun ketika ada oknum atau kelompok yang mengaku bertasawuf, tetapi dia tidak benar tasawufnya, atau tadi tidak menjalankan fikih, jelas-jelas dihukumi oleh Imam Malik. Dia jindik, keluar dari Islam, artinya kebatinan di luar Islam. Nah, ini sangat penting sekali bahwa dalam setiap kajian ilmu, rukun agama yang tiga, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ketika ada orang disebutnya nyeleneh, nyeleneh, ya, bertasawuf padahal yang benar, berfikih tapi tidak menggunakan fikih yang benar. Kemudian berakidah tauhid tapi tidak menggunakan akidah yang benar. Jangan dipukul rata, berarti itu adalah salah semua. Ya. Jadi disinilah harus jelas, clear, sebagai ajaran konsep Islam. Para ulama menyebutnya arkanuddin, rukun agama yang tiga. Tauhid, fikih, dan tasawuf menjadi satu kesatuan yang terpadu, yang terintegrasi. Sehingga ajaran Islam menjadi dinul qayyim, agama yang kokoh, yang komprehensif. Nah, jadi pandangan ulama salaf, artinya ulama-ulama di zamannya tabi'in, sahabat, itu begitu menghormati dan menghargai dan menulis di antara mereka tentang kajian tasawuf ini. Walaupun di zaman sahabat belum muncul istilah penamaan tasawuf, tetapi ajaran tasawuf yang bersumber dari ihsan begitu kental dalam kehidupan Nabi dan kehidupan para sahabat. Baik, ini menarik karena pembahasan kali ini ada sedikit sentuhan tarikhul Islam. Ada sejarah yang perlu kita ketahui lebih jauh sebelum kita mendalami tentang pandangan para ulama-ulama salaf tentang tasawuf ini. Kalau tadi Syekh sebutkan bahwa ini
nanti pada fase tabi'in barulah tasawuf itu berkembang. Muncul nama atau Nama istilah istilah tasawufnya. tasawuf. Kalau ajarannya diajarkan oleh Nabi, Rasulullah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma istilah itu, ajaran itu disebut sebagai tasawuf, itu munculnya di zamannya para tabi'in. Nah, kalau tadi kemudian disampaikan tentang seseorang yang zindik, Ya. yang akhirnya mendalami kebatinan, berarti dia keluar dari ajaran fikih yang sebenarnya. Ini justru banyak yang sekarang yang seperti itu dan mengaku bahwa mempelajari ilmu tasawuf. Bolehkah Syekh menjelaskan tentang bahwa seseorang yang belajar dengan tidak mempelajari dari seorang guru, maka yang mengajar dia adalah syaitan? Bagaimana penjelasannya tentang itu, Syekh? Ya. Islam sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah itu tidak diturunkan seperti turunnya hujan. Ya. Kepada siapa saja, di mana saja. Tetapi kebenaran yang Allah turunkan itu melalui orang-orang pilihan. Betul. Jadi orang-orang pilihan. Bahkan sebelum kebenaran Al-Quran itu, Islam itu diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Ada rasul dari kelompok malaikat. Siapa yang terpilih? Ruhul Amin, Jibril alaihissalam. Jadi dari atas ke bawah menurunkan kebenaran, ada mekanismenya. Allahu yastofi minal malaika rusulan wa minan nas. Lewat ayat itu ada dua rasul yang menyampaikan kebenaran. Pertama adalah malaikat, terpilihlah. Tidak semua malaikat layak untuk menjadi pesuruh ini, membawa message yang mulia ini. Jibril alaihissalam. Dari malaikat Jibril tidak sembarangan. Allah pilih dari kelompok manusia. Terpilihlah disebut nabi atau rasul. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawafa, maka tentu Rasul mewariskan agama ini kepada siapa? Begitu jelas Nabi menyebutkan al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa al-ulama adalah pewarisnya para nabi. Sebab Nabi tidak mewariskan dirham, dinar, tapi hanya mewariskan ilmu. Masya Allah. Dalam kajian tasawuf kita yang kali ini membahas tentang tasawuf dalam pandangan ulama salaf. Dan kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah latar belakang tasawuf itu, sekarang saya ingin bertanya kepada Syekh nih, bahwa banyak sekali orang yang akhirnya belajar tentang tasawuf, tapi rupanya mereka tidak mempelajari sesuai nas yang benar. Akhirnya kalau bukan jinjik, dia lari kepada fasik. Nah sekarang kembali, bagaimana supaya kita bisa menjaga agar kita tafakuh, itu tetap mempelajari pada jalur yang benar. Tafadhal Syekh. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa setelah para nabi ada yang melanjutkan, ada yang mendapatkan warisan agama. Para ulama. Nah, para ulama ini punya kepakaran. Saking agama ini luas, dalam, maka ada kepakaran. Ada yang lebih menggeluti di bidang tauhid, ada yang lebih menggeluti di bidang fikih, ada yang lebih menggeluti di bidang tasawuf. Nah, contoh misalnya, kita mengenal 4 mazhab, itu ulama yang konsen di dalam kajian fikihnya. Ada juga para ulama sufi atau para mursyid yang konsep dengan ilmu tasawufnya. Demikian pula dengan ilmu tauhid. Kita mengenal dalam ilmu tauhid, ada tauhidnya misalnya Imam Asy'ari dengan tauhid sifat Allah yang 20. Nah, ini semua adalah saking dalam dan luasnya agama, sehingga di situ membutuhkan kepakaran-kepakaran. Nah, kita jangan sampai mempelajari agama itu nggak jelas sanadnya, nggak jelas asal-usulnya. Nah, maka dengan demikian, karena agama ini adalah sesuatu anugerah yang besar, sehingga kita harus mendapatkannya dari orang yang dipercaya. Pakarnya, kalau kita ingin belajar fikih, ada ulama yang pakar di bidang fikih. Tadi kita ngaji ilmu apa? Tilawah. Ada ulama ustadz yang pakar sekali dengan ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam tasawuf pun ada para mursyid, ulama yang konsen dengan ilmu tasawuf.
dan thariqah yang dibangunnya sebagai metodologinya. Sehingga kita akan mendapatkan kajian agama yang bisa dipertanggungjawabkan. Wah. Kenapa? Karena kita belajar min afwahil ulama. Belajar ilmu langsung dari mulutnya ulama, bibirnya para ulama, lisannya para ulama, dan hati dan tindak tanduknya para ulama. Subhanallah. Nah, kalau demikian kita kembali lagi nih kepada tema kita. Bagaimana pandangan ulama salaf terhadap tasawuf? Kalau tadi jelas sudah ada Imam Malik. Bagaimana dengan imam mazhab lainnya? Pandangan mereka terhadap kajian tasawuf ini, Syekh. Ada satu penelitian. Iya. Dan penelitian itu menjadi satu buku atau kitab. Pengarangnya adalah Syekh Abdul Hafid Ibnu Malik Al-Maki. Beliau melakukan observasi penelitian yang luas dan dalam bagaimana pandangan ulama salaf atau tokoh-tokoh pergerakan manhaj salaf mengenai tasawuf ini. Beliau menyebut kitab itu dengan Mauqifu A'imatu Al-Harakah As-Salafiyah Minat Tasawuf Was-Sufiyah. Artinya pandangan para ulama, para pemimpin manhaj salaf mengenai tasawuf dan sufi. Gimana tuh, Syekh? Satu, dalam kitab itu, dalam penelitian itu diambil sampel dari generasi awal para tabi'in dari pendiri madhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hambal. Kenal nih para santri, para ustadz? Oh, siapa Imam Ahmad bin Hambal? Madhabnya Hanbali. Maka dalam penelitiannya itu peneliti langsung mengambil dari apa yang ditulis atau yang didengar oleh sahabat dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga contohnya misalnya dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Ya, jadi tingkatan-tingkatan ulama madhab Hambali. Di dalamnya itu dan disimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal begitu menghormati, ta'zim kepada ajaran tasawuf yang benar, pakai catatan yang benar. Sebab ada juga yang nyeleneh seperti dalam fikih dan tauhid. Tasawuf yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kehidupan para sahabat yang menjadi sumber, maka begitu sangat menghormati dan menghargai, termasuk kelompok sufinya, artinya orang yang mengembangkan kajian, ajaran dan pengamalan tasawuf ini. Begitu hormat yang luar biasa. Nah, juga dalam kitab itu diangkat juga salah satu imam dari pergerakan madhab salafi atau manhaj salafi. Jadi sudah jadi manhaj salafi. Pengertiannya itu adalah yang mengikuti coraknya Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun sebetulnya salafi itu bukan Imam Ahmad bin Hambal saja, generasi pendahulu. Ya, generasi pendahulu. Nah, kita melihat misalnya Syekh Ibnu Taimiyah, ada Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ya, sampai kepada Syekh Abdul Wahab. Ya, orang menyebutnya adalah Wahabi seperti itu. Kita nggak boleh menghina, harus hormat kepada ulama. Ya. Nah, ada 7 tokoh di dalam penelitian itu, dari mulai Imam Ahmad bin Hambal sampai kepada Syekh Abdul Wahab. Dari 7 tokoh itu disimpulkan semuanya menghormati dan menghargai, bahkan banyak menulis kitab tentang tasawuf. Contoh misalnya Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawanya, kumpulan fatwa beliau berpuluh-puluh jilid. Di jilid yang ke-6 beliau khusus membahas, mengkaji tentang ilmu tasawuf. Ada Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Kita lihat kitabnya Madarijus Salikin, kitab Ar-Ruh misalnya, begitu kental antara tasawuf dengan tauhid. Termasuk yang paling generasi akhirnya dalam penelitian itu Syekh Abdul Wahab. Ya, orang bilang pengikutnya Wahabi. Ya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Ada kurang lebih 12 kitab karangan Syekh Abdul Wahab. Kata penulis, beliau buka dari jilid ke jilid, dari halaman ke halaman, sampai dari kata ke kata.
beliau simpulkan tidak ada satu kata pun dari Syekh Abdul Wahab yang menghinakan, yang menyesatkan tentang ilmu tasawuf. Justru beliau kagum dan hormat dengan tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi ulama salaf dan ulama di generasi-generasi berikutnya begitu hormat, menghargai, dan mengkaji, menulis tentang tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf ini kembali bagian dari rukun agama selain dari tauhid dan fikih. Syekh, adakah secara spesifik perbedaan pandangan nih dari tahapan-tahapan? Kalau tadi Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik zaman adalah kurun saya, abad saya, kemudian sesudahnya. Nah, dari pergantian zaman itu, adakah degradasi atau perbedaan karena mengikuti perkembangan zaman dalam kajian tasawuf itu, Syekh? Ya, sebagai bentuk rahmat Allah dan keadilan Allah, yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah sebaik-baiknya kurun atau zaman. Bahkan dalam hadis yang lain, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan At-Tirmidzi, beliau pun bersabda, khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wastiha qadaru. Sebaik-baiknya umatku yang awal dan fase yang akhir, di tengah-tengahnya terjadi gradasi. Itu melihat umat. Akan tetapi di setiap zaman ada orang yang dipilih oleh Allah dan Rasul untuk memperbaharui, mentajdid agama ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Innallaha ba'atsa li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu amrodiniha. Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada setiap kelipatan 100 tahun atau 1 abad orang yang ditugaskan untuk mentajdid, memperbaharui agama Allah. Jadi setiap zaman ada mujaddid, ada ulama yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agama yang Hanifan ini yang sampai kepada kita mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasul SAW, lalu diturunkan melalui para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, tentu Allah menjaganya ya Syekh ya. Betul. Tapi toh tetap terjadi bias-bias. Ya. Bagaimana sejarah mencatat ini untuk kajian kita? Orang pilihan itu ada pada setiap zaman. Sebab itu adalah bentuk keadilan dan kasih sayang Allah. Bahwa kebenaran itu terus ada, terus eksis. Akan tetapi menjadi ujian tersendiri bagi umat ini. Ternyata di dalam umat ini sendiri terjadi perbedaan-perbedaan. Bahkan kalau kita melihat istilahnya Imam Al-Ghazali di zamannya 5 abad yang lalu, ulama ini sudah dibagi 3. Ada ulama dunia yang motivasinya dunia, yang disampaikan ayat Allah, tetapi niat dan motivasinya dunia, penghormatan, penghargaan. Yang kedua ada ulama su. Nah, ulama su ini yang sesat dan menyesatkan. Yang ketiga baru ulama akhirat. Ulama akhirat diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali ulama yang benar-benar menjadi pewarisnya para nabi. Nah, jadi ini menjadi ujian supaya kita apa? Bisa menyeleksi, bisa menentukan pilihan untuk mendapatkan agama dari sumber yang benar. Nah, tadi saya tertarik nih Syekh. Syekh menyebutkan penelitian yang dilakukan oleh Syekh Abdul Hafidh Ibn Malik Al-Makki. Ini penelitiannya terhadap ulama-ulama sebelumnya. Ya. Adakah ini kajian pada tahun berapa nih Syekh? Ini ditulis beliau itu dalam kalender Hijriah 1402 kalau nggak salah. Berarti kurang lebih tahun 1900-an awal ya. Iya. Berarti kalau demikian, adakah pembaharuan tentang setelah kajian Syekh Abdul Hafidh Al-Makki ini sampai sekarang ini? Ya, jadi gini, kalau kita lihat tujuan beliau, ya dibaca, jadi beliau ini menyatakan bahwa ada kelompok yang ngaku-ngaku manhajnya salafi. Nah, itu dia. Tetapi dia menuding bahwa seluruh ajaran tasawuf itu adalah sesat, di luar Islam. Ajarannya bersumber dari agama yang lain dan di luar Islam.
Sehingga beliau menyatakan dan menyimpulkan dalam kitab itu, siapapun kelompok yang manapun juga orangnya yang mengatakan kalau tasawuf itu adalah sesat, di luar dari ajaran Islam, bersumber dari ajaran agama yang lain, beliau menyatakan buhtanun, kadzabun, maftun. Artinya pendusta, bohong dan fitnah dalam agama. Maftun. Beliau menyimpulkan seperti itu. Nah, itu dia. Sehingga memang kita perlu mengetahui bagaimana sanad dari tahun ke tahun sehingga sampailah kepada kita supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam berguru kepada siapa, belajar kepada siapa supaya tidak tersesat. Jangan-jangan kita malah ke tafassaqa atau zindik. Jadi insya Allah ini masih ada sesi setelah ini. Mungkin Syekh bisa nanti menjelaskan kepada kami, kepada para pemirsa dan juga jamaah dari Pondok Pesantren Al-Fathiyah ini, bagaimana nanti kita bisa menjaga diri kita supaya memang bisa belajar sesuai pandangan ulama salaf yang tepat. Tasawuf dalam pandangan ulama salaf. Kalau tadi kita mendapatkan gambaran bagaimana sejarah tasawuf itu sampai kepada para ulama sekarang ini, ada satu pertanyaan yang menggelayut nih, membuat kita penasaran, pengen tahu bagaimana kita di zaman sekarang yang orang kata zaman akhir zaman edan bisa menjaga diri supaya kita bisa benar-benar ada pada rel yang tepat. Kalau dikatakan bahwa saya di zaman umat Muhammad terbagi kepada 73 bagian dan hanya satu yang benar-benar pada rel yang tepat. Bagaimana supaya kita masuk dalam rel yang tepat itu, Syekh? Tafadhal, Syekh. Para ulama membuat konsep, membuat aturan bagaimana supaya umat ini benar-benar on the track, ada dalam jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Salah satunya adalah sebelum kita menimba ilmu, kita harus tahu guru yang akan kita ambil ilmunya dijadikan suri tauladan, sanadnya terlebih dahulu, silsilahnya atau sanadnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, kalau kalian mencari ilmu tapi tidak diteliti dulu siapa guru itu, dari mana sanad ilmunya sampai nggak kepada Nabi, bagaikan orang yang mencari kayu bakar di tengah malam. Kayu bakar itu kebutuhan, tapi nyarinya di tengah malam. Dia ambil saja, asal ada yang dianggap seperti kayu bakar, dia ambil. Sampai pada akhirnya kayu bakar yang dipikunya itu ada seekor ular yang berbisa. Ular dianggap apa? Kayu bakar. Kenapa? Ya malam. Nggak ketahuan ya. Diambil, dibawa. Maka ular itu justru akan memangsanya, mematikannya. Artinya apa di sini? Ilmu itu cahaya, harus jelas, clear konsepnya, sumbernya, sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid, fikih maupun tasawufnya dibantu dengan ilmu-ilmu pengantar, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, mustalah hadis dan yang lain-lainnya. Sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang murni, yang pure. Tidak tercampur tadi dengan apa? Kayu bakar tercampur dengan apa? Ular. Ular. Jangan sampai ilmu yang datang dari Nabi tercampur dengan pemahaman yang menyesatkan. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Syekh, saya pernah nih membaca qala Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil'as. Bagaimana penjelasan ini tentang belajar tasawuf, tapi bagaimana mensucikan diri dari maksiat? Ya, kalau tadi Imam Syafi'i menjelaskan pentingnya guru hadir, yang guru itu punya sanad sampai kepada Nabi, keilmuannya. Yang kedua, kalau tadi menjelaskan bahwa yang belajar, tolib, yang belajar pun harus bersih. Kemaksiatan itu akan membuat menjadi hijab, ilmu itu tidak datang. Bisa saja yang kita terima kulitnya saja ilmu itu, tapi tidak dengan ruhnya, tidak dengan cahayanya. Sebab cahaya Allah la yuhda lil asi, tidak akan sampai diberikan kepada yang berbuat maksiat.
Masya Allah. Jadi yang menerimanya, yang memberinya harus benar-benar dalam kondisi clear, dalam kondisi bersih, sehingga ilmu itu menjadi cahaya, menjadi penarang dalam perjalanan hidup kita. Aduh, terima kasih banyak Syekh. Tapi saya jangan sendirian aja bertanya ini. Teman-teman yang hadir di studio ini dari Pondok Pesantren Al-Fathiyah Jonggol mungkin sudah penasaran, pengen tahu juga, dan mungkin ada yang ingin bertanya. Kita beri kesempatan, siapa yang akan bertanya lebih dulu? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namung dari Pondok Pesantren Al-Fathiyah Jonggol. Mohon izin saya untuk Silakan, silakan. Alhamdulillah, subhanallah, kalau mendengar bahasan tentang tasawuf yang begitu sangat kita butuhkan, akan tetapi ada sedikit ganjalan di dalam hati saya karena mendengar di dalam beberapa dekade dekat-dekat ini ada sekian kelompok yang membid'ahkan tentang tasawuf tersebut. Mohon izin kepada saya untuk penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nih, Syekh. Ini sekarang memang kita tidak bisa menampik bahwa ketika kita ingin berguru, karena begitu banyaknya firqah ini ibarat akar-akar pohon yang semakin bercabang, akhirnya ada yang menganggap bahwa dirinya yang paling benar, bahkan membid'ahkan yang lain. Bagaimana tanggapan Syekh? Inilah fitnah dalam agama. Jadi kalau sudah satu kelompok manhaj, madhab dengan yang lain saling membid'ahkan, menyesatkan, ini fitnah dalam agama, fitnah di dalam internal umat Islam. Ini yang luar biasa mengerikan. Sehingga tadi penelitian dari Dr. Abdul Hafid ini dilatar belakangi dengan isu itu. Di mana ada kelompok orang yang mengaku madhabnya salafi, tapi justru membid'ahkan tasawuf. Jadi nggak masuk akal, nggak sesuai dengan literatur yang ada. Bahkan ini ada satu cerita nih, boleh nggak cerita? Fadal Syekh. Biar ngantuknya menjauh ini. Bagaimana penghormatan Imam Ahmad bin Hanbal kepada seorang sufi yang benar-benar memperdalam, mengembangkan ilmu tasawuf ini. Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu an, beliau menulis satu kitab namanya Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahiri Tadris. Di dalam kitab itu ada satu kisah di mana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan sedang duduk-duduk, lalu lewatlah seorang ulama sufi yang bernama Syekh Syaiban Ar-Ra'i. Syekh Syaiban Ar-Ra'i. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal saking menghormatinya kepada seorang sufi yang mempakari bidang ilmu tasawuf, izin bertanya kepada Syekh ahli tasawuf ini. Pertanyaannya itu biasa-biasa, tapi ingin mendapatkan jawaban yang luar biasa. Apa pertanyaannya? Setelah dapat izin dari Syekh Syaiban ini, beliau mengajukan pertanyaan, Imam Ahmad bin Hanbal ini. Orang pintar tapi masih nanya. Itu benar-benar ilmuwan. Jadi kalau orang sudah merasa cukup, dia bukan ilmuwan. Orang semakin luas dan dalam ilmunya, semakin haus dengan ilmu. Bukankah kita diajarkan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Nabi Musa alaihissalam predikatnya kalimullah, bisa bicara dengan Allah langsung? Tapi beliau dalam munajatnya, ya Rob, tunjukkan apakah ada orang yang lebih engkau beri ilmu. Allah tunjukkan Nabi Khidir alaihissalam dalam tafsirnya. Nah ini juga Imam Ahmad bin Hanbal, tambah ilmu tambah tawadhu, tambah ingin tahu kedahsyatan kedalaman ilmu Allah yang diberikan kepada orang lain. Bertanya, pertanyaannya sederhana saat ini bisa menjawab. Bikam zakatul ghanam. Zakatul ghanam. Berapa sih zakatnya biri-biri, domba atau kambing? Seorang ulama sufi nanya lagi, ala madhabina atau ala madhabikum, mau menurut madhab kami atau menurut madhab kalian? Syekh ini bertanya kepada Syaiban Al-Rafi. Nanya lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dibutuhkan itu menurut madhab kami, ahli tasawuf, atau madhab kalian, yaitu fikih. Wah, Imam Ahmad Hanbal ingin dua-duanya. Lalu Syekh Syaiban
Ar-Rawi ini menjawab, Orang. fa inda ala madhabikum, kalau menurut madhab kalian, fi arba'ina syatun wahid, menurut madhab kalian dalam 40 ekor domba satu ekor dikeluarkan. Fa amma inda madhabina, adapun menurut madhab kami, al abdu la yamliku syai'an inda maulahu, seorang hamba tidak punya apa-apa di hadapan maulanya, di hadapan majikannya. Betul gitu? Insyaallah. Hamba saya kalau sudah berhadapan dengan maulanya, majikannya, nggak punya apa-apa. Dirinya saja punya siapa? Punya maulanya. Begitu juga kami sebagai hamba berhadapan dengan Allah, kami tidak punya apa-apa. Wal jami'u haqqullah, seluruhnya milik Allah. Insyaallah. Jadi bukan 41 lagi yang harus dikeluarkan dari 40 ekor. Menurut madhab kami, kami ini hamba di hadapan Allah. Jangankan harta, diri ini milik Allah. Semuanya, al-jami'u haqqullah. Semua diri ini, semuanya adalah milik Allah. Mendengar jawaban itu, bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal? Fakharra mugsyian alaih. Dia sampai terjungkal, dia pingsan. Karena takut dan malu kepada Allah. Tertusuk hatinya dengan ucapan seorang ulama sufi yang mengingatkan bahwa seluruhnya adalah milik Allah, bukan dihitung-hitung lagi. Nah, pantas kalau dulu ya seperti kelasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menyumbangkan seluruh unfiku malahu kullah, menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Jelas tauhidnya, fikih dan tasawufnya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan main. Ini kalau sudah begini pembahasannya, saya kira semua orang akan belajar tasawuf ya. Mudah-mudahan kajian tasawuf kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kekal insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Didi dari Ponpes Al-Fatihah Jonggol. Mohon maaf izin bertanya saya. Ya, silakan. Itu ada kan tadi saya bilang tentang khairun umat atau umat yang terbaik itu di awal gitu. Nah, terus pernah dengar ada hadis yang mengatakan di awal sama di akhir. Nah, itu kan ada kontra, itu bagaimana cara menjelaskan? Mohon maaf itu aja saya, terima kasih. Iya, kembali lagi tuh tadi di awal atau di akhir. Tapi yang di tengah-tengah itu ada gradasi. Jangan-jangan kita ini yang berada di tengah-tengah nih Syekh. Tafadhal, gimana penjelasannya? Jawabannya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nih. Masalu ummati mislul mator. La yudra awalu khairun am akhiru. Nabi bersabda juga dalam hadis yang ketiga ini, perumpamaan umatku seperti hujan. Al-matar. Apakah yang baik itu yang awal atau yang akhir? Ada satu penelitian ya dalam kitab Mukhtalaful Hadis. Jadi hadis-hadis yang kelihatannya itu adalah kontroversial, tapi ternyata ketika dikompromikan dengan ilmunya munasabah, ternyata dapat apa? Koneksi, ada koneksi, nyambung ternyata. Akhirnya disimpulkan oleh Imam Qutaibah bahwa dua-duanya sahih, dan disimpulkan akan terjadi masa keemasan Islam yang awal dan yang akhir. Masya Allah. Sebab yang akhir ini ditunjang dengan hadis yang lain, dengan hadirnya Imam Mahdi, bahwa di akhir zaman muliatil ardu qistan wa adla, bumi ini akan dibalik, dipenuhi dengan keadilan. Seorang imam yang membawa agama Islam yang sesungguhnya. Mahdi. Nah, jadi yang awal dan yang akhir artinya menunjukkan umat secara keseluruhan. Walaupun di tengah secara keseluruhan degradasi, tapi tetap ada orang-orang pilihan di situ. Subhanallah. Mudah-mudahan terjawab ya. Ayo, silahkan. Yang ingin bertanya lagi, masih ada? Oh ya, di sini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Damdan Ya. dari Ponpes Al-Fatihah Jonggol. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Ustaz Ramdan. Pada zaman sekarang ada seorang tokoh, bahkan mungkin banyak tokoh yang enggan mengajarkan tasawuf kepada murid-muridnya dengan alasannya itu bahwa mempelajari ilmu tasawuf itu dapat menimbulkan dan melahirkan sifat malas
sifat malas dan non produktif terhadap keduniawian. Nah, untuk menanggapi hal ini seperti apa? Iya, Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz Ramdan. Syekh, ini memang benar ya, kadang-kadang kita mau belajar tasawuf, tetapi ada saja yang mengatakan bahwa tasawuf itu tidak diajarkan kepada seseorang yang tidak menuntut. Benarkah seperti ini, bahwa kalau tidak belajar dan menuntut sendiri ilmu itu, maka ilmu tidak akan ditransfer kepada mereka, sehingga suatu saat nanti mereka yang memiliki ilmu tasawuf sampai waktunya ilmu itu tidak dilanjutkan. Ini mungkin bisa sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh Ramdan tadi. Tafadhol Syekh untuk memberikan penjelasannya. Ya, memang ini bukan fenomena hari ini, tapi dari semenjak agama ini turun, degradasi dalam semua ilmu agama ada, tauhid, fikih, dan tasawuf. Kesalahan paham atau gagal paham atau tidak komprehensif, sepotong-sepotong pemahamannya, sehingga menimbulkan kerusakan di dalam agama kita. Nah, ajaran tasawuf ini seperti ajaran yang lainnya, tauhid dan fikih, diajarkan semenjak dini. Ya, sebagaimana Jibril mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan kepada para sahabat. Demikian pula kita dalam mengajarkan dan mempelajari ilmu tasawuf ini. Semenjak dini kita terus belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf. Kalau ada orang yang berpendapat orang yang bertasawuf itu terus meninggalkan kehidupan, meninggalkan keramaian, nah ini adalah salah. Sebab hanya sekali saja ya kita untuk melakukan pendalaman beriyadhah dalam zikir. Contoh misalnya di bulan Ramadan kita beriktikaf di masjid, menghentikan kegiatan ekonomi, sosial, dan yang lainnya, itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Justru dengan bertasawuf akan mengalir energi kerja kita tinggi, etos kerjanya. Kita akan semakin terus bersemangat untuk apa? Menjalankan aktivitas, sebab hatinya tersambung dengan Allah. Nah, jadi disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu tasawuf yang sebenarnya. Ilmu tasawuf yang benar-benar bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan apa yang diijtihadi oleh para ulama. Maka kajian tasawuf inilah menjadi kelengkapan dari ilmu tauhid dan fikih, sehingga agama ini adalah agama yang qayyim, yang kokoh, dan bagi yang mengikutinya, mengamalkannya, kemuliaannya jangan tunggu di akhirat. Di dunia segera kita akan mendapatkan kemuliaan di balik kita mengamalkan ajaran tasawuf ini. Jadi tidak benar kalau ada yang beranggapan bahwa seseorang yang mendalami ilmu tasawuf akan menjadi orang yang pasif, ya Syekh. Betul. Justru sebaliknya. Iya, wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, Syekh, kalau demikian ini sedari awal ini rentetan penjelasan tentang latar belakang tasawuf, sampailah kepada kita bagaimana menjaga hati supaya tetap bisa pada on the track, ya, jalur yang tepat. Mohon penjelasan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan tadi supaya bisa kita mengambil bekal. Ya. Tafadhol, Syekh. Ilmu tasawuf, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian dikembangkan konsepnya oleh para ulama yang mempakarinya, itulah para sufi atau para mursyid, seperti dua disiplin ilmu yang lainnya, tauhid dan fikih. Kalau kita mendapatkan ajaran tasawuf yang benar, sesuai dengan kaidah Quran, Sunnah, dan apa yang ditetapkan oleh para ulama, oleh para mursyid, maka kita akan mendapatkan pencerahan hati. Yang pertama, pembersihan, tazkiyah. Sebab ini adalah ruang lingkup dari ajaran tasawuf, tazkiyah atau takholi tadi. Bagaimana kita membersihkan terlebih dahulu hati kita dari kotoran, dari najis yang batin. Kemudian kita akan mendapatkan atau berusaha untuk melakukan makasib. Bagaimana kita menghiasi, mendandani batin kita dengan syukur, sabar, zuhud, tawakal, ikhlas, dan yang lain-lainnya. Dan pada gilirannya, kita akan mendapatkan hakikat berupa musyahadat rububiyah, di mana batin kita akan menyaksi keagungan Allah, Allah sebagai Rabb kita. Masya Allah. Terima kasih banyak, Syekh.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Syekh dan kepada kita semuanya, untuk kemudian kita akan kembali lagi bisa berjumpa untuk mempelajari kajian tasawuf ini. Dan saudara pemirsa, saya ingin mengaturkan kepada Anda semua terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasinya, dan tentu saja betah untuk bersama-sama kami mempelajari kajian tasawuf ini. Insya Allah pada Jumat berikutnya kita kembali lagi akan hadir dalam pembahasan dan tema yang lain. Kita akan menutup kebersamaan kita dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Fatur Rahman. Tafadhal Syekh. Jamaah sekalian, pemirsa TVRI dimanapun berada, kita yang banyak kekurangan, lemah, bodoh, mari kita munajat dan bersandar kepada Allah. Hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hatinya beserta Allah. Wal iqbalu alaih, hadapkan hati kita kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah, wa arinal batila batila warjukna ijtinabah. Ya Rabb, bukakan pikiran dan hati kami ya Rabb untuk menerima kebenaran, di mana kebenaran telah Engkau turunkan lewat para nabi, para rasul, dan para ulama, para mursyid. Ya Rabb, berikan kepada kami untuk menerima kebenaran yang didatangkan, yang Engkau turunkan sebagai bentuk rahmat yang sempurna. Bersihkan hati kami ya Rabb, hiasi hati kami, supaya kebenaran itu terus tumbuh di dalam hati kami. Dan mampuhkan kami setelah menerima kebenaran itu ya Rabb, untuk mempertahankan dan mendakwahkan dan mengikuti kebenaran itu dengan baik ya Rabb. Ya Rabb, bukakan mata hati kami, perlihatkan kepada kami yang batil. Yang batil itu benar-benar batil, dan kami bisa menjauhinya ya Rabb. Rabbana wasi' alaina arjaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aydina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.